ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Di Sidroh Al-Muntaha adalah di atas kening. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh wujud dari rambut ke atas ke bawah adalah sesungguhnya kita harus bersyukuri nikmatul ijad, karena tidak semua makhluk Allah berwujud kita. Ada anjing, ada babi, ada kutu, ada batu, ada apapun, tapi kitalah khalifah, kitalah sesungguhnya mazhar kenyataan Allah, kitalah cermin Allah, kitalah kenyataan ainullah, kitalah wujudullah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam, pada rahasia insan. Itulah kita. Maka kalau tidak memahaminya, tubuh kita sebagai ummul Quran. Ummul dari kata amma ya ummu. Tadi semua ya. Seperti jempol kita ini, jari kita. Maka disebut al-ulama adalah jempol. Wal umaro telunjuk. Sementara yang tengah agnia. Kemudian dua ini pukoro wal masakin. Makanya hanya satu jari ini yang bisa menyentuh seluruhnya. Hanya ulama yang bisa menyentuh. Ulama lah yang bisa menyentuh umaro. Ulama lah yang bisa menyentuh agnia. Ulama lah yang bisa menyentuh pukoro wal masakin. Inilah ulama. Jempol. Maka itulah disebutkan al-ulama kal umi. Ulama itu adalah ibu dari seluruhnya, dari semua ya. Tapi kita harus mengerti istilah ulama. Ulama itu bukan bisa baca kitab, itu bukan ulama. Ulama itu yang mengerti hukum alam, itulah ulama. Karena itulah disebut dengan ulama. Kata ain lam. Demikian pula alam, ilmu, amal, nggak jauh dari itu, dari semua ya. Maka tubuh kita ini adalah Fatihah, maka segalanya harus dimulai dengan Fatihah. Jadikan tubuh kita kunci untuk berjalan ke dalam surat Al-Baqarah, berjalan kepada surat Ali Imran, berjalan kepada surat An-Nisa, berjalan kepada surat Al-Maidah. Nah, disitulah di penghujung surat Al-Maidah adalah di tengah ayat Maidah ayat 3, surat 5, karena jari kita 5, surat yang kelima dan ayat yang ketiga. Disitulah Allah berfirman tentang manusia kamil mukamil, al yauma akmaltu lakum. Nah, di situ. Itulah perjalanan. Kalau tidak begitu, maka tubuh kita ini binatang. Maka masuklah surat yang ke-6 Al-An'am. Maka ulaika kal-an'am, kata Allah. Mereka itu binatang. Kenapa mereka disebut binatang? Bermulut tadi semua. Bermata tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa. Itulah binatang. Ulaika kal an'am. Kata Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Makanya kenapa salat tidak berdampak, puasa tidak berdampak, zikir tidak berdampak, karena dilakukan oleh binatang yang mati hatinya. Maka yang dipikirkannya hanya tulang, bukan Allah. Tulang yang dipikirkannya. Inilah manusia-manusia hari ini. Hanya tulang dan tulang. Maka marilah kita betul-betul melaksanakan halal bihalal. Kita halalkan tadi semua. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka adalah binatang. Bahkan balhum adhal, mereka lebih jauh lagi dari binatang. Karena binatang saja ngerti Tuhannya. Binatang saja tunduk pada Tuhannya. Tapi manusia sekarang ini justru tidak tunduk pada Tuhannya. Dia sholat tapi tidak pernah. Sesungguhnya dia hanya untuk menjajah Tuhannya. Dia ibadah untuk mengatur-ngatur Tuhannya. Inilah yang terjadi adalah
dekade akhir zaman ini. Nah inilah pada kesempatan siang hari ini, atas izin Allah dengan syafaat baginda Nabi, syariatnya Mas Budiono, hakikatnya Allah. Hari ini kita bisa mewajah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir dari Balikpapan maupun dari tadi juga ada yang dari Kalimantan, mana itu? Kalimantan Tengah ya. Dari semua ya, alhamdulillah. Maka pada siang hari ini intisari daripada halal bihalal sebetulnya sudah selesai. Nah, halal bihalal itu diadakan kata Abah selalu adalah setelah Idul Fitri, Syawal. Sudahkah kita Syawal? Syawal itu dari kata syala. Syala itu meningkat. Tadi semua. Kalau ibaratkan botol ini, apakah sudah kita tumpahkan di Ramadan? Apakah kita sudah diserahkan di Ramadan? Itulah kata Abah satu kalimat yang digunakan Allah perintah untuk saum adalah dengan kutibah. Maka di penghujung dari ayat itu adalah bagaimana masuknya Al-Quran kepada botol ini setelah kita mengosongkan dirinya. Maka Abah sudah ajarkan dari pertama Ramadan menyerahkan, melepaskan adalah pengakuan pada botol. Sebetulnya aku bukan botol, aku kenyataan wujudnya plastik. Inilah yang harus dibangun. Maka dari mulai awal Ramadan kita sudah itikad. Itulah Ramadan, ada kata siam, ada kata siam, ada kata saum, tadi semua. Maka perintahnya dengan kata kutibah. Di dalam Al-Quran kata kutibah hanya 3 kali saja diulang oleh Allah. 2 untuk dirinya. Allah menyebut kata kutibah, Allah mewajibkan dirinya, Allah menegaskan dirinya, aku akan menjaminmu, aku akan membahagiakan. Tetapi manusia nggak paham. 1 kutibah kepada manusia. Syaratnya manusia mau melaksanakan 1 kutibah ini. Imsak. Keberadaan dirinya. Dan Allah sudah menjamin 2 kata kutibah untuk dirinya. Untuk menurunkan rahmat kepada selama si botol ini botol tidak menyadari keberadaan, tidak menafikan dirinya. Karena tidak mungkin botol dan plastik menyatu. Tidak mungkin Allah menjadi makhluk dan tidak mungkin makhluk menjadi Allah. Salah satu harus nafiis isbat. Kalau yang ada botol, maka hilanglah plastiknya. Kalau yang ada plastik, hilanglah botolnya. Inilah maksud makna Ramadan. Kata Allah, as-saumul li wa ana azibi. Saum itu untukku, untuk plastik. Maka kutibah, aku wajibkan kepadamu untuk menafikan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihabillallah. Maka 10 hari pertama adalah merupakan rahmat, kasih sayang. 10 hari kedua Ramadan itu adalah maghfirah, ampunan. Rahmat itu akan melahirkan maghfirah. Maghfirah 10 hari terakhir. Bagaimana si botol ini mengerti makna 21, 23, 25, 27, 29 untuk sampai pada Lailatul Qadar. Itulah yang harus dipahami Ramadan. Dari semua supaya kita ada Syawal. Maka disebut pembebasan dari api neraka itu. Selama kamu yang ada, maka akan ada neraka. Selama kamu hidup di tubuh ini ada siksa kubur. Karena kubur adalah pengakuan pada botol ini. Maka di dunia ini pun, sementara di bulan Ramadan itu Allah ingin membahagiakan kita. Karena kata Abah juga, kalau seandainya botol ini rozik, plastik ini rozik, maka botol ini marzuk. Kalau si marzuk yang ada, maka hilanglah si rozik. Maka kelimpunganlah makhluk-makhluk ini cari rizki. Miskin,
belangsak, gelisah, takut karena posisi sebagai si botol. Dia ada dalam siksa kubur. Maka disitulah si Marzuk harus meleburkan sebenar-benarnya dirinya adalah Razik dengan menafikan dirinya la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadir. Demikian pula si zikir sebenar-benarnya madkur itu adalah yang zikir itu aku kata Allah. Maka itulah kalau si botol ini yang berzikir si madkur, maka sebenarnya Allah lah si zikir itu. Maka tidak ada si zikir selama yang zikir si madkur. Itulah Nabi Muhammad mengingatkan, diingatkan oleh Jibril, ya Muhammad la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah kecuali Allah. Ya Muhammad ana rabbaka la salata. Nah Muhammad ana rabbaka usalli. Akulah yang sholat Muhammad. Itulah yang harus dipahami. Demikianlah di bulan Ramadan, maka di hari pertama sampai 10 hari yang pertama Ramadan imsak. Dan itulah kata Abah, kata kutiba hanya ada 3, 2 kepada dirinya mewajibkan seolah-olah si plastik ini, hei botol, aku malu sebagai Tuhanmu kalau kau gelisah, aku malu sebagai Tuhanmu kalau kau miskin, hei botol, aku malu sebagai Tuhanmu, sebagai Razik, tidak bisa menjamin kepada dirimu marzuk. Itulah sebetulnya di Ramadan itu Allah yang mengupgrade diri kita. Di awal Ramadan kata Abah seumpama adalah duren yang bijinya besar, yang dagingnya tipis, tapi di akhir Ramadan harusnya jadi duren musangking, duri hitam. Pak Dek bijinya hilang. Maka sekarang ini anggur bijinya hilang, jeruk bijinya hilang, melon bijinya hilang. Sekarang ini semua hilang biji. Kenapa? Karena tidak ada lagi pengakuan saya. Mengecil semuanya. Manusianya makin sombong, bijinya makin gede, dagingnya makin tipis, rasanya makin nggak ada. Dan selalu merasa memiliki kepada yang dimilikinya. Anak milikku, apa milikku. Inilah menjadikan susah hidupmu sendiri. Inilah yang harus dipahami tentang makna Ramadan dari semua. Mari kita sekarang halalkan keberadaan kita ini dengan mengharamkan pengakuan kepada wujud diri. Itulah awal Ramadan dari la hayyun, yang keduanya la imun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, sampailah di penghujung hari ke-9 adalah la maujudun bihaqqi ilallah. Mulailah hari 10 yang pertama. Ya Allah, kuserahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Jangan ragu. Kita serahkan untuk dibahagiakan oleh Allah. Karena Allah ingin membahagiakan diri kita. Cuma sayangnya manusia tidak mengerti. Dia halangi Tuhannya dengan wujud bodohnya itu, dengan wujud monyetnya itu, dengan wujud binatangnya itu, dengan wujud bangkainya itu. Maka tidak adalah Tuhan, karena kau yang wujud. Adamlah Allah. Maka itulah sudah diajarkan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa botol ini mengenal dirinya, dia akan kenal dengan plastik. Siapa botol plastik ini mengenal dirinya, dia akan kenal sebenarnya Tuhan yang meliputi dirinya adalah si plastik. Cuma nggak bisa bersatu antara plastik dan botol plastik. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Kalau kamu disebut botol, ya hilang plastiknya. Kalau kamu disebut plastik, harus hilang botolnya. Cuma disitulah nabi isbat. Inilah kenapa amaliyahnya selalu menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, mematikan pengakuan supaya halal nanti di penghujung Ramadan itu halal. Inilah halal bihalal. Setelah maka itulah perjalanan kita ini. Allah memulainya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba digunakan oleh Allah. Diksi kutiba itu
Allah ingin menjelaskan kata kutiba, kata kataba sesungguhnya adalah untuk menyamakan, karena as-saumul li wa ana azzibi. Sesungguhnya aku pun mewajibkan diriku untuk menjamin dirimu, maka wajibkan dirimu supaya bisa menerima rahmatku. Begitu sebetulnya. Ini malah dikisah-kisahkan siksa kubur lah, siksa ajab lah. Allahnya dihina terus, orang-orang bodoh itu semua. Nah inilah akhirnya yang datang siksaan pada dirimu. Apa yang kau sangkakan itu? Allahnya tidak beringin berkata begitu, dinafsirkan begitu dari semua. Ya. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba diulang 2 kali. 2 kali Allah mengulang di situ. Tadi adalah sebagaimana aku wajibkan, sebagaimana aku catatkan katabah tadi semua kepada mereka tadi semua. La'allakum tattaqun. Cuma kalau ingin kamu telanjang, maka lakukanlah dengan hari yang lengkap. Ayyamam ma'dudat adalah saum itu adalah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ayyamam ma'dudat, lakukanlah perjalanan. Faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Sejumlah hari itu serahkan dirimu, bersihkan dirimu. Tadi marid, penyakit. Kalau ahli hakikat tidak akan menjelaskan pindah itu adalah hanya pindah dari makhluk menuju makhluk. Orang ahli hakikat tidak akan membahas penyakit dohir. Marid di situ bukan penyakit panu, marid di situ bukan mencret, marid di situ bukan TBC. Bagi Allah nggak ada hubungannya dengan TBC. Tapi marid penyakit hati. Itulah yang kata Allah, fi qulubihim maradun fazada humullahu marada. Itulah penyakit tadi semua. Penyakit merasa keakuan diri. Inilah surga dan neraka di dada kita. Fi qulubihim maradun fazada humullahu marada. Tadi semua ya. Maka akibatnya orang-orang yang tidak membersihkan qalbunya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun alim. Itulah hidup gelisah, hidup pada siksa kubur, hidup serba kekurangan, hidup kehilangan keyakinan, hidup terlalu merasa memiliki pada apapun. Begitu lepas dari dirinya, neraka datang pada dirinya. Kalau dia tidak menerima, akan muncul kesulitan-kesulitan baru akibat perbuatan dirinya. Karena tidak ridho, tidak mengerti apa yang diminta oleh Tuhan pada dirinya. Disitulah Allah mengatakan ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala syafarin. Karena hidup ini safar, maka safar khusus di bulan Ramadan 30 hari itu betul-betul harus siap, saum, imsak. Karena kata Allah as-saumul li wa ana azbi. Bahkan perintahnya menggunakan kata kutiba. Tidak ada perintah ibadah, apakah haji, apakah yang lain, zakat, tidak ada yang menggunakan kutiba kecuali kata saum. Pada saumlah. Itulah yang Allah berikan. Maka mari kita lahirkan jiwa yang terkubur. Maka mari kita beri makan nutrisi ruh yang tertidur. Karena itulah kenapa kalau tadi banyak yang bertanya, sholat saya yang berdampak. Iyalah, kamu ayam mati dikasih makan sholat 5 kali juga nggak pengaruh. Coba Bapak buktikan pada ayam mati, kasih dia makan, ya ayam mati. Saya dikir bah, ya dikirmu dikir orang mati, tetap tidak ada. Karena harus hidup bersama yang hidup, tapi hidup bersama yang hidup, matikan dirimu. Itu, inilah konsepnya dengan Tuhan. Maka itulah as-saumul li wa ana azbi tadi. Maka kata Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka harus kita sempurnakan kalau ditinggalkan. Tapi tinggalkannya bukan puasanya sebenarnya. Karena Allah itu nggak ada marid tadi dengan penyakit, tapi adalah bagaimana kembali pada Allah.
Isi Al-Quran itu hakikat, isinya semua. Hanya perjalanan dari Allah menuju Allah. Awal Allah, akhir Allah, dohir Allah, batin Allah. Itu Al-Quran. Jadi kalau para fuqaha membahas fikihnya silahkan, tapi jangan terjebak begitu. Marid di situ bukan sakit mencret, bukan sakit. Safar di situ bukan safar dari kota Kalimantan ke Balikpapan, tapi dari Allah kembali kepada Allah. Itulah syaitanlah mengingatkan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Orang hanya berpindah dari makhluk menuju makhluk, dari Balikpapan ke Samarinda, itulah himar. Orang yang hijrah dari makhluk menuju hamal, dari penyakit mencret ke penyakit TBC, itulah himar. Tapi yang dimaksud oleh Allah adalah penyakit kematian, tidak tersambung dengan Allah. Maridun awala safarin fa'iddatun min ayyamin. Makanya kata Allah, wa'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah, jiwa yang miskin. Ibaratkan Muhammad yatim, tidak pernah dilahirkan. Lahirkan jiwamu sebagai Muhammad. Itulah maka semuanya diawali dari Muharram. Tuh, haramkan supaya nanti di Syawal itu halal bil halal. Maka semua kisah Nabi yang di Muharram itu dibebaskan. Ayub bebas penyakit kulit di Muharram. Artinya kalau kita salah melihat kepada makhluk, bentuknya, rupanya, agamanya, sukunya, dan kita masih membencinya karena bentuk dan rupa, suku, agama, berarti kita tidak mampu melihat Allah di sebalik yang beda-beda itu. Itulah penyakit hati yang harus dibebaskan. Itulah marid, itulah penyakit kulit. Itulah Allah istilahkan Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram. Haramkan terhadap salah melihat, kemanapun kau hadapkan, fawalli wajhaka satral walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajh Allah. Kemanapun kau hadapkan, sebetulnya engkau melihat nur Muhammad. Nyatalah nurullah pada nur Muhammad. Apapun yang kau lihat Muhammad dalam rupa adab, dalam hidup hayat Allah, hidupnya hanya satu. Semua yang kau pandang itu hidupnya hanya satu. Wujudnya itulah Muhammad. Meja kayu ini kayunya Allah, bentuknya Muhammad. Disebut meja itu Adam. Botol ini adalah Adam. Tulisan cap kaki 3 ini Adam. Wa alamal Adam asma. Supaya bisa dibedakan antara botol cap kaki 3 dan botol aqua. Itu Adam. Adapun bentuknya botol Muhammad. Adapun airnya hakikat Allah, semuanya akan kembali. Mau cap kaki 3, mau ades, mau ren mineral, mau pit, yang dicari mereknya, botolnya, apa airnya. Semua harus kembali pada air. Yang bisa menghilangkan haus hanya air. Yang menghidupkan hanya air. Inilah Tuhan ajarkan kepada kita. Kenapa diawali dari Muharram, dari semua. Para nabi dan rasul juga sama. Yakub bebas dari buta di bulan Muharram. Coba, masa nggak ngeh? Kenapa sih di kisah-kisah hadis itu nabi-nabi itu bebas di Muharram? Haramkan. Maka sama saja waktu kita melaksanakan sholat. Kenapa takbiratul ihram? Selama kamu yang ada nggak akbar Allah itu. Bagaimana kau berani mengatakan Allahu Akbar, kamu yang berdiri, kamu yang melihat, kamu yang hidup, kamu yang sholat, kamu yang puasa, kamu yang punya ini dan itu. Itu Allah itu kerdil. Nah inilah Allahu Akbar. Itulah kenapa ada dalam takbir itu ada muqaranah bastiyah, ada muqaranah tuzziyah, ada muqaranah
ada 4 muqaranah. Allahu Akbar. Pada saat bar, hilanglah semuanya. Sudah tidak boleh lagi punya penyakit kulit. Sudah tidak boleh lagi kebutaan dalam hati. Sudah tidak boleh lagi jiwa Yusuf terkurung di penjara. Tubuh kita lah penjara pada Yusuf. Yusuf adalah jiwa kita. Allahu Akbar. Sudah tidak boleh Yunus berada pada perut ikan. Jiwa kita lah Yunus itu. Dan badan kita lah merupakan perut ikan. Allahu Akbar. Sesungguhnya yang disebutkan dengan Ibrahim yang dibakar itu adalah jiwamu. Adapun adalah Namrud adalah tubuhmu. Allahu Akbar. Sesungguhnya jiwamu itulah Musa. Pada saat dia masih terkurung oleh tubuhmu, maka Firaun lah yang sholat itu. Sesungguhnya tubuhmu itu. Manusia nggak mengerti hakikat ini. Hanya tahu nama, nggak tahu barang. Itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Orang yang tahu nama, nggak tahu barangnya, yaitu tertutup berarti semuanya. Semua, ya. Jadi istilah kafir bukan Hindu, bukan Cina, bukan Buddha, bukan Kristen, siapapun yang tertutup. Nah, korek ini apa masukin ke dalam ini, maka ini korek kafir. Korek yang tertutup, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Inilah semua kata kafir. Inilah koper dari HP. HP kafir pada saat pakai casing, enggak cover. Tadi semua. Maka inilah tas, koper, tempat nyimpan baju, bed, cover buat nutupin. Ini orang kalau udah kafir agama lain yang ancamnya. Nah, inilah. Berarti kalau begitu selamanya tidak bisa halal bihalal. Karena engkau ada yang lain yang selain Allah. Tuh. Maka disinilah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Tidak, makanya la ilaha illallah. Maka dikirnya sudah la ilaha illallah. La ma'buda illallah. Karena itu melihat dohirnya syariat. La ilaha illallah. La maksuda illallah. Hati thariqah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Ruh hakikat. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Ma'rifat. Maka orang syariat adalah mengingat Allah dengan fiilnya, baik diucapkan maupun digerakkan. Orang thariqat mengingat Allah dengan hatinya, karena semua gerakan dan ucapan syariat datang dari hati. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasanya, baik rasa zahir maupun batin. Rasa pada kulit, rasa pada makanan. Makanya ibu-ibu harusnya paling tiap hari bermain-main dengan rasa. Rasa kencur, rasa jahe, bawang merah, bawang putih. Pada saat kelupas bawang cium, kupas lagi kok masih bawang, kelupas lagi masih bawang. Sampai habis kelupasan tinggal baunya. Rasa. Oh, makanya sebenarnya aneh kalau ibu-ibu itu bebel bener. Karena tiap hari main-main dengan ingin rasa ini, ingin rasa itu, tapi nggak pernah disadari rasa. Apakah ibu bisa merasa kalau nggak hidup? Maka kata apa? Sebenarnya yang melihat itu hanya Allah, bukan mata yang melihat, tapi hidup. Hanya hiduplah yang bisa membedakan itu jambu, ini duren, belakang mangga, ini ujang, ini somad, ini mamad, jubaedah, nani. Yang hidup. Dan juga bukan lidah merasa itu, tapi juga hidup.
coel, garam, coel, manis, coel. Kalau nggak ada hidup bisa nggak? Coba orang mati, hei tolong titipin dong, ini apa nih? Coba. Itulah kenapa hari pertama Ramadan itu imsak, itu yang diserahkan hidup. Karena hiduplah kita bisa melihat, karena hiduplah telinga bisa karena hiduplah mulut bisa berkal, karena hiduplah dohir kulit bisa merasa, karena hiduplah batin pun bisa merasa. Itulah hidup. Siapa hidup itu? Itulah kita tidak pernah berpisah. Nah inilah, maka halal itu harus mewujudkan hidup. Bagaimana mewujudkan hidup? Mematikan jasad. Pengakuan pada jasad. Ya. Nah inilah pelajaran yang harus kita pelajari. Maka orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Orang ma'rifat mengingat Allah dengan mata. Maka selalu wujuhu yauma idin nadhirah. Mereka memandang wajah Tuhannya dengan berseri. Itulah orang ma'rifat. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Maka orang ma'rifat sudah tidak lagi melihat makhluk ini berdasarkan agamanya, sukunya, bendanya, apapun. Karena sudah wujuhu yauma idin nadhirah. Masyriq wal maghrib, dia sudah melihat pada satu yang hidup itu, bukan lagi pada bentuk dan rupa. Makin keluar ibu pada syariat, berarti disitulah penderitaan hisab kubur. Ibu harus membedakan ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Lelah hidupmu. Sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu Allah dengan cara seperti itu. Yang ada hanyalah capek, lelah, dahaga. Dalam saumnya salah, hajinya juga begitu. Karena tidak mengerti hakikatnya. Nah inilah jemaah sekalian, adalah yang hadir pada halal bihalal pada siang hari ini. Marilah kita halalkan. Karena dalam sholat harus pakai takbiratul ihram. Sebelum ibu melaksanakan haji dan umroh harus pakai kain ihram. Karena selama nggak ditutup, haramlah. Kalau Bapak wujud, Allah wujud, Bapak sholat 1 triliun rakaat pun makin berantemlah sama Allah. Ayo lawan gua, kata Allah. Lu berani wujud, lawan wujud gua. Lu berani hidup, lawan hidup gua. Ini kan kata dia. Maka itulah kenapa perintah saum itu menggunakan kata kutibah. Maka itulah dikisahkan Nabi dan Rasul bebas. Yusuf bebas di Muharram dari buih. Yunus keluar dari perut ikan Muharram. Ayub bebas dari penyakit kulit Muharram. Yakub bebas dari buta Muharram. Ashabul Kahfi keluar dari gua Muharram. Nabi Muhammad hijrah dikejar-kejar Abu Jahal dari Mekah ke Madinah di awal sebagai perpindahan hijrah Muharram. Masa nggak sadar orang Islam? Harusnya haramkan dirimu. Maka itulah 1 bulan, di bulan yang ke-10 ada Syawal. Artinya kosong. Karena Syawal itu bulan ke-10. Sebulan bulan ke-10 Ramadan, bulan ke-9. Sebelum 9 ada Sya'ban, bulan ke-8. Sebelum 8 ada bulan ke-7. Nah inilah 7, 8, 9, 24. Ibu jumlahkan saja. 7, 8, 9. 7 bulannya Allah, 8 bulannya Rasulullah, 9 bulan umatku adalah Ramadan. Berarti 9 itu adalah gabungan 7 dan 8. Mengawinkan dohiron wabatinan. 7, 8, 9, 24. Maka intinya ada di Ramadan.
persiapannya di bulan 7 menghidupkan ruh. Tubuhnya harus jadi Rasulullah di bulan 8. Maka itulah disebutkan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, bulanku kata Rasulullah. Sementara Ramadan bulan umatku. Sebetulnya menggabungkan la ilaha illallah pada batinmu, Muhammadur Rasulullah pada dohirmu. Maka semua amaliyah itu menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, menyatakan tadi semua. Usalli lam jalalah ruh Allah, rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Jadi selamanya kita menghadap kiblat, kemanapun kita hadapkan, dohir dan batin, selamanya kita menghadap kiblat, apapun tadi semua. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tuh, satulah manis dan gula pada kopiko. Ibu kan sekarang jadi kopiko, tapi ibu petantang poni, saya kopiko, saya sugus, ini anak saya sugus. Menderitalah kau begitu sih anak si sugus itu mati. Inilah persoalan manusia sekarang ini. Saya pengakuan pada dirinya, saya maman, saya soman. Itu begitu hilang dagangnya, rugi dikit saja, kain-kain. Ini semua. Inilah yang harus dipahami. Maka serahkan, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, matikan dirimu, pejamkan matamu, pecahkan aku empatmu sebagai sugus. Biarkan yang ada itu hanya Muhammad dan Allah, gula dan manis. Karena gula dan manis tidak akan ada selama si kopiko itu si kopiko. Maka tadi Allah tidak akan bisa jadi makhluk, makhluk tidak akan jadi Allah. Tinggal napi isbat, siapa yang ibu hadirkan. Kalau gelas ini adalah yang ada dia, hilanglah kacanya. Tapi kalau dia menapikan dirinya, yang ada itu hanya kaca sebetulnya. Makanya kalau abah tanyakan begini pada ibu, ini pasti semuanya, semua 1000 orang bilang ini gelas kaca. Tapi setelah abah bilang gelas kaca ini kaca, bukan kaca, bakal hilang gelasnya, yang kelihatan kacanya kok. Sebenarnya kalau abah bilang ini apa ini bu, botol, dia kata abah ini bukan plastik bu. Tiba-tiba sekarang ibu bisa melihat mana yang lebih nyata, plastik apa botol plastik? Plastiknya. Mana yang lebih dahulu, plastik apa botolnya? Plastik. Mana yang wujud sebelum adanya botol? Plastik. Tuh begitulah sebetulnya. Kenapa? Dikirnya la ilaha, napikan dirimu. Maka isbatlah Allah. La kalimat nafi, ilaha kalimat munfi, illa kalimat isbat, Allah musbit. Nyatalah dia. Jadi disitulah permainannya. Maka tidak ada kalimat yang lebih hebat dari itu. Maka menyembelih binatang pun harus ditarik dengan la ilaha illallah tadi semua ya. Menyembelih binatang dengan la ilaha illallah, dan tidak ada yang bisa membawa kepadanya kecuali itu ya. Maka itulah di Muharram kita harus haramkan semuanya supaya Rajabnya benar, Syabannya benar, Ramadannya 10 pertamanya ada rahmat, 10 hari keduanya ada magfirah, 10 akhirnya ada Lailatul Qadar. Silahkan mau 21, mau 23, mau 25, mau 27, mau 29, tadi semua. Mau pakai 25 bisa, mau pakai 21 bisa. Jadi kalau begitu Lailatul Qadar kapanpun bisa dilakukan selama kita bisa melakukan. Nah, termasuk halal bihalal. Maka mulai kita siang hari ini, mari kita halalkan dari kita di hadapan Allah. Silakan tekuk lidahnya, rapatkan giginya, tahan napasnya, kita halalkan. Tarik napasnya. Katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Berarti buang napasnya Allah.
Maka hidup ini Bu tentang naik napas, keluar napas. Syirullah, nurullah. Setiap saat Ibu sadar pada napas masuk, napas keluar, selamanya Ibu sholat. Ya, itulah yang harus kita bangun. Menurut Abah sebagai penjelasan yang lain, peringatan halal bihalal ini adalah selalulah minimal yang sudah Abah sebarkan, ajarannya adalah selalu menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Itulah baginda Nabi Muhammad di Gua Hira sebetulnya. Itulah Nabi Ibrahim di padang pasir. Itulah Nabi Musa adalah sesungguhnya pada saat di Bukit Tursin. Sesungguhnya adalah semua konsepnya sama. Itulah waktu Ali pertama, ya Rasulullah dullani ala aqrabut turuqi ilallah wa asaliha wa afdaliha. Ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan paling dekat dan paling mudah kepada Allah, yaitu menekuk lidah, merapatkan gigi. Karena dengan la ilaha illallah itu aplikasinya tadi, menekuk lidah, merapat gigi, mematikan diri tadi semua. Nah itulah, maka afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu semua ya. Walaupun orang jawab la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ucapan yang tidak dengan perasaan, yang disadari dengan hidup, maka sesungguhnya adalah tidak akan berdampak banyak di dalam amaliyah yang kita lakukan. Itu saja Ibu, sehat semua dari Abang, dari semua ya. Intinya adalah sehat selalu, jalan satu nafas, satu rasa, satu hidup. Marilah kita mulai hari ini. Kenapa? Nggak usah capek-capek. Nah kata Abah, kalau seandainya menjadikan dosa pandangan Ibu terhadap orang lain yang beragama lain dengan Ibu, kasih aja Abah satu dosanya. Kalau seandainya dianggap dosa, memandang semua makhluk ini bukan Allah, dan Ibu takut, oh ini kafir harusnya dibenci, kasih saya ke Abah dosanya. Asal ikutin cara Abah. Marilah kita pandang kemanapun kita hadapkan, jangan tertipu pada bentuk dan rupa. Maka kata Allah dalam diskusi, aku tidak melihat manusia itu pada warna kulitnya, pada sukunya, bahkan pada agamanya, tapi aku melihat manusia itu di hatinya. Disinilah konsep kebahagiaan. Maka kenapa dengan la ilaha illallah harus ditalkinkan, dibelah dadanya, tanamkan kalimatul takwa, kalimatul tauhid, kalimatul iman. Sebetulnya bukan hanya ucapan la ilah, bukan, tapi itikad dalam hati, selalu benar dalam memandang la ilaha illallah. Inilah yang harus dipahami ya sahabat. Jadi mari kita pahami tentang ini semua adalah supaya kita adalah benar dalam itikad kita semua ya. Terima kasih sebagai penutup dari kita. Marilah kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini adalah kita harus sembah kepada dengan cara yang benar. Jadikan tubuh kita Fatihah. Hati kita ini adalah qalbul mu'min, baitu. Jadikan tubuh kita Yasin. Kan Fatihah itu hanya nun dan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Maka dari suratul Fatihah itu ada 4 nun dan 3 mim. Dari kata 4 nun, dari kata nur dan mim Muhammad. Nah, masukkan ke dalam qalbu juga mim dan nun. Yasin nun wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Terus habis. Tanzilul azizir rahim. Terus sampai di penghujungnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun
fayakun nun. Maka di surat Yasin dari surat awal ke akhir mim nun mim nun mim nun mim 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 nun 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 mim nun mim nun mim nun nun. Fatihah pun sama. Itulah, jadikan tubuh kita, hati kita menjadikan mim dan nun, maka insya Allah di dalamnya ada salamun qaula mir rabbir rahim wa taziu ma'ayyuhal mujrimun. Insya Allah semoga ibu diberikan keselamatan dohiran wa batinan semuanya. Mohon maaf kurang. Itulah kenapa kita harus bersyahadat, karena kita harus tadi syahadat, mengenal diri untuk bersyahadat. Karena tidak mengenal diri tak bersyahadat. Tadi semua. Mana Muhammad, mana Allah. Tadi semua ya. Kalau tidak mengenal diri, itulah yang Allah ingatkan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran. Tadi semua. Kenapa? Minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Karena dia tidak bersyahadat. Lahum qulubun itu kafir, tercover tadi semua. Ya. Ya otomatis tidak bisa sholat karena dia tidak bisa bersyahadat, terus sholat apa? Itulah dikatakan oleh Allah, wa makana sholatuhum indal baiti. Mana baitnya, inilah rumahnya itu. Hanyalah muka wa tasdiyatan, hanya siulan, sholatnya orang-orangan. Walaupun bacaannya fasih, ya, kayak apapun, ya, maaf ya, bagi orang-orang hakikat terkadang yang muncul itu suara bebek, suara kambing, suara apa. Walaupun menurut telinga dohir, fasih. Semua. Nah inilah yang harus dipahami ya semua. Silahkan, kalian akan menyaksikannya sendiri. Maka itulah lanjutkan perjalanan untuk kalian bisa membuktikan. Karena iman itu harus dibuktikan. Dan sholat adalah salah satu untuk membuktikan iman. Nyatanya Allah wujud pada wujud Muhammad itu. Ya. Maka syahadat, mengenal diri untuk bersyahadat. Setelah kau kenal pada diri, maka hadapkan si diri. Siapa diri itu? Ruhmu. Kenapa yang harus sholat itu ruh? Karena yang tahu Allah hanya apa yang dari Allah. Itulah kenapa al-mu'min mir'atul mu'min. Hanya ruh Allah lah yang ditiupkan pada kita yang disebut Muhammad itu. Yang sholat. Ya. Dialah yang boleh bersaksi. Maka ta'abah dunia ini hanya tentang mubtada dan khobar mubtada. Semua yang lain kita ini hanya figuran. Hanyalah cangkang. Cangkang yang ada diadakan. Sebagai cangkang daripada ruh. Tadi semua. Ya. Inilah sesungguhnya. Hanya mubtada dan khobar mubtada. Tadi semuanya. Ya. Ini yang harus dipahami. Tadi semua. Lain. Antara hubungan ruh dengan Allah itu seperti kayu dan asbak kayu ini. Ya. Kayu dan asbak kayu. Kayu adalah diri dohirnya. Asbak kayu diri dohirnya. Kayu adalah diri batin. Maka tadi kalau ditanya ke orang kayu, ini pasti nyebutnya asbak. Karena batinnya kayu. Padahal yang nampak seluruhnya hanyalah kayu semata. Demikianlah pada seluruh isi alam ini hanyalah dua kalimat syahadat. Semua. Maka kau pantas mengucapkan sholawat pada segalanya. Itu yang dimaksud laulaka lama khalaqtul afla. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, karena tadi kalau bukan karena engkau wahai Bohlam, kata Setrum, aku nggak nyata loh. Itu. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku nggak dohir loh. Itulah kenapa huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Dialah awal, dialah akhir, dia dohir, dia batin. Ijtima. Satu titik. Itulah syahadat, mengenal diri syahadat. Menghadapkan diri sholat. Kemudian adalah mensucikan diri zakat. Mensucikan diri itu bukan hanya wudhu syariat. Dengan 7 air mutlak. Karena sebetulnya air dohir ini nggak ada yang mutlak sebenarnya. Kenapa ada syaratnya? Dalam Kifayatul Akhyar. Tidak boleh berubah warna, rasa, dan bau. Semua yang ada di air mutlak ini, mau air salju, mau air es, air sumur, air sungai, air hujan, berubah rasa, warna, dan bau. Nah, kalau begitu yang dimaksud air itu air yang mana? Nah inilah.
Tapi walaupun begitu adalah untuk diri yang dohir ada air mutlak yang dohir yang 7. Yang dicuci ada 7 bagian diri yang dohir. Tetapi yang dimaksud adalah masuk ke dalam. Maksudnya cuci adalah melepaskan aku 4. Tadi semua. Maka mengembalikan tadi semua. Mengembalikan sifat wujud pada wujud Allah. Mengembalikan mata pada basor. Mengembalikan telinga pada sama. Mengembalikan mulut pada kala. Mengembalikan napas pada hayat. Mengembalikan kaki dan tangan pada kudrat iradat. Mengembalikan pengetahuan supaya nanti bisa tumanina dalam sholat itu adalah mengembalikan pada ilmu Allah. Hilanglah tubuhmu. Sama dengan ucapannya la hayyun, la ilmun, la sami'un. Nah pada saat la hayyun berarti mengembalikan hidungmu. La ilmun, pengetahuan ilmumu. Kembalikan. Semua, ya. Tadi semua. Sampailah diri ini doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. La yamliku li nafsihi. Tidak lagi memiliki diri ini, jiwa ini. Ya, ya sahabat. Nah, ini. Maka dalam prakteknya, itulah nanti dalam praktek menyatulah sholat maktubah, sholat wusta, sholat daim dalam gerakan tubuhmu. Maka itulah diawali dengan takbiratul ihram. Sebetulnya walaupun sholat maktubah, sebenarnya bukan tubuhmu yang sholat itu. Maka tadi takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Akbar sudah ihram. Hilanglah tadi. Bagaimana hilangnya? Pertama yang Abah sudah ajarkan adalah berdiri di tempat sujud, menyerahkan diri lahayun, tapi kembalikan, sadari, lahayun, aku kembalikan hidupku. Hidupku milikmu ya Allah, aku hidup yang dihidupkan. La ilmun, pengetahuanku milikmu ya Allah, aku adalah tahu yang diberitahu. La sami'un, kembalikan sama telingamu, maka copot satu-satu semua. Hilanglah dirimu itu. Karena memang sebenarnya tidak ada. A'yan khorjiyah ini hanya untuk memperlihatkan isyarah saja. Sama gula itu hanya memperlihatkan isyarah adanya manis. Karena kalau nggak ada gula, bagaimana kau bertemu manis? Kalau nggak ada Muhammad, bagaimana kau bertemu Allah? Semua, ya. Kamu nanti akan merasakan pada saat 40 hari sebelum meninggal. 7 hari, 3 hari, 1 hari. Apa yang Abah omongkan ini semua. Kalian akan saksikan sendiri. Siapa dirimu itu? Ya. Siapa yang keluar ini? Apakah makhluk jasad ataukah sudah kembali pada ruh? Maka pada saat jasad berarti al-mal'un. Al-mal'un. Tapi pada saat ruhnya sudah sadar, berarti almarhum. Semua. Itulah almarhum itu yang sudah sholatnya ruh. Almarhum. Yang dirahmati. Karena dia sudah buah kembali pada pangkalnya. Gula sudah kembali pada manis. Sudah menghilangkan leburnya. Sudah dikocak dengan air. Hilanglah dia. Sudah kembali pada rasa. Sudah aru pada tuh. Sudah alam tidak bentuk. Kembali pada kosong tadi semua ya. Tapi isi. Kosong tapi isi. Maka tadi berapapun ibadahmu, kenapa? Syaikhullah berkata al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i ikhlasi fiha. Amal itu kerangka yang tegak. Berapapun amalmu dibagi dengan kosong tak terhingga. Itulah Allah katakan dan banyak hikmah. Sedikit amal yang dilakukan oleh Allah sungguh tak terhingga. Tapi banyak yang dilakukan oleh kamu nol sisi Allah. Itulah kenapa dari awal harus mengenali diri supaya bisa berserah diri. Setelah berserah diri kau akan mengertilah, akan bersyahadat. Setelah bersyahadat engkau menghadapkan diri, akan bisa sholat, engkau bisa mensucikan diri, zakat, dan engkau menahan diri, saum, imsak. Imsak itu nahan dari merasa,
ego, ada diri. Nah itu. Nah itulah yang membuat manusia tidak bahagia. Karena dia tidak mampu menahan tadi semua. Masuklah ke dalam dosa rububiyah yang dosanya melebihi membunuh seluruh manusia. Dosanya melebihi. Tadi hanya manusia merasa mulia, merasa berilmu, jadi kiai, jadi ustadz, jadi apa semua. Ya. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat tadi semua. Maka yang harus panjenengan pahami adalah bagaimana adalah memahami dari mulai ilmu isyarah, ibarah, lataib. Nah, kalau kalian belum sampai di martabat itu, minimal kalian carilah wasilah. Ya, cukuplah kalian bersama dengan orang-orang itu. Tadi semua. Wabtagu ilahil wasilah. Tadi semua. Tapi yang dijadikan wasilah adalah orang-orang yang sudah mati. Karena kalau wasilahnya itu belum mati, akan nyubit kamu, gigit kamu, makan kamu, tadi semua. Hanya membuat kamu miskin bahkan, tadi semua. Itulah, ya, isyarah yang diberikan baginda Nabi. Kamu harus kembali pada Allah. Tapi kalau tidak bisa kembali, bersamalah orang-orang yang bersama Allah. Itulah. Maka dikatakan, itulah sahabat ya tentang sholat ruh. Jadi sholat ruh itu sholat Muhammad. Jangan ragu. Abah sering bahas sebenarnya. Cuma ini bertanya khusus sholat ruh. Karena pada saat kita nanti keluar jasad, kamu yang menyolatkan. Kamulah yang menyolatkan. Karena orang-orang itu nggak ngerti yang menyolatkan itu. Hanya tahunya Allahu Akbar. Baca Fatihah. Allahu Akbar. Baca sholawat. Allahu Akbar. Tadi nggak ngerti apa yang dilakukannya itu. Tadi semua. Karena yang boleh mengembalikan pada Allah hanya Allah. Sama saja. Tadi semua. Menyembelih binatang. Kata apa? Tidak boleh menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Para aulia Allah melarang menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya kalimah. Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah Nabi Ismat. Itulah satu-satunya buruk yang boleh ditanamkan pada dadamu. Bukan subhanallah. Bukan Allahu Akbar. Bukan la haula wa la quwata. Inilah Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malak Jibril. Belah dadanya. Lepaskan aku 4. Sama kayak roket yang mau kembali keluar angkasa. Pertama dia roket itu dibungkus dengan 3. Di mesosfer, ionosfer, stratosfer. Sebelum terbang di atmosfer bebas. Untuk menembus sentrifugal. Untuk menembus gaya gravitasi bumi. Tarikan tubuh. Maka sama. La ilaha illallah. 3 kali. La, masuklah ke aku 3. Belah lagi, tembus lagi. La ilaha illallah. Masuk aku 3. Lepaskan lagi 1 roket, terbang lagi. Tadi roket yang pertama itu yang paling berat. Gravitasi bumi masih terlalu dekat. Maka tarikannya itulah nafsu amarah. Sifat api pada diri kita. Itulah sholat itu kenapa berdiri. Setelah berdiri baru ruku kan. Setelah ruku sujud kan. Setelah sujud duduk kan. Itulah isyarahnya. Orang luar negeri tidak sholat seperti kita. Berdiri, ruku, sujud. Tapi mereka udah membuat roket aja udah ngerti. Tadi semua. Tadi pahami. Ya, karena memang di Qur'annya sendiri bukan gerakan itunya yang penting. Maka jangan jadikan patokan gerakan itunya. Maka Hindu pun sholat, Buddha pun sholat, Kristen pun sholat. Maaf, ya silakan gak suka dengan Abah. Tapi inilah kenyataan. Bahkan Abah melihat mereka lebih sholat hari ini. Daripada kita yang ngungkit badan, tadi melakukan laku sholat tapi tidak sholat. Itu kan hadis Nabi juga ada. Banyak orang sholat tapi nggak sholat. Banyak orang saum tapi iftar. Tapi banyak orang iftar kayak mereka tapi saum. Nah, itu. Banyak orang
haji tapi tidak haji. Hanya ar-rihlah kata Nabi, litijarah, lisum'ah. Berarti makhluk dohir. Maka kenapa la 3 kali? Setelah itu orang dikir, astagfirullahal ghafurur rahim 3 kali. Pertama adalah aku 4mu. Kedua, astagfirullahal ghafurur rahim. Kemudian aku 3mu. Astagfirullah, kembalikan. Barulah sholawat. Allahumma sholli ala. Nah itulah kenapa Abah suka sholawat 3 kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ada Rasul yang dohir syariat. Tubuh kita ngikutin beliau. Assalamualaikum. Masuklah kepada Muhammad Harid, Muhammad Majaji, untuk kembali pada Muhammad Hakiki. Itu ruh itu tadi. Paham itu? Ya. Makanya juga buat ikhwan yang suka dikir dengan istighfar 3 kali, diawali dengan la ilaha illallah 3 kali. Itu yang nyapu. Yang apa namanya juga 3 kali, pahami ya. Nah, ini. Ya. Nah itu ya sahabat. Jadi makanya nah dalam prakteknya sekarang bagaimana prakteknya? Karena dengan bersyahadat adalah mengenal diri, bersyahadat, barulah kamu bisa menghadapkan diri setelah syahadat. Nah itu sebetulnya melepaskan, kamu la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, kamu lepaskan. Barulah kamu takbiratul ihram. Makanya kenapa ada muqaranatuz ziyah, bastiyah tadi ya. Muqaranah urfiyah tadi semua. Bar, hilanglah dirimu. Allahu Akbar. Berarti melewati 4 masjid Allah. Baitul Haram, ya. Baitul Maqdis, kemudian apa namanya? Sampailah Sidrah Al-Muntaha. Allahu Akbar. Akbar di rumahnya. Semua ya. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Itu kan. Allahu nurus masalun kamiskat, di miskatnya di sini. Di semua ya. Di jantungmu. Tempat kamu bagaimana terkoneksi dengan napasmu. Nah, nanti setelah lepas sholat maktubah, sholat tetap dengan napas itu. Karena hakikatnya pada saat napas itu pun kamu bagaimana sholat ruh itu nanti sebelum kamu takbir, narik napas dulu. Supaya ruh yang jadi imam. Nah inilah pentingnya kamu Abah tadi malam mengajarkan tentang bagaimana mengatur napas sirullah nurullah. Tadi semua. Napas masuk, napas keluar. Hu Allah itu. Ya. Nah itulah narik napas sebelum takbiratul ihram, narik napas dulu biar ruh. Dan kamu tidak usah, jangan dulu ngangkat tangan. Walaupun di awal sebetulnya kamu boleh nanti, begini sahabat, sebenarnya kalau nanti sebetulnya ngangkat tangan itu bukan oleh kita. Betul-betul oleh ruh. Dan kamu jangan paksa dia untuk angkat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini kan proses latihan. Maka di keluarga saya itu dari mulai SMA diajarkan tangan di meja oleh ayah kita. Kamu jangan angkat tangan. Jangan kamu yang angkat tangan. Biarkan dia mengangkat tangannya sendiri. Nah, inilah training yang harus dilatih. Tapi tidak apa-apalah untuk sementara. Maka setelah kamu berdiri, maka narik nafas, maka biarkan seolah-olah ada diri batinmu yang sudah mengangkat duluan. Allahu Akbar. Barulah diri dohir mengikut. Kamu tetap aja kunci lidahmu. Kunci lidahmu selama sholat itu, bacaanmu, biarkan dia yang berbaca, baca Fatihah, apa semuanya. Kan dia imam. Biarkan tubuhmu jadi makmum saja. Matikan kan dari awal. Kamu udah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Walaupun kamu sudah melihat tempat sujud, mendengarkan suara iramamu, hanya basor melihat sama, melihat kalam, menyaksikan gerak tubuh. Ini semua.